Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan dengan stambo 150 2020 0155. Di sini saya akan menjelaskan tentang HIV. Adapun sebab yang akan saya jelaskan, yang pertama itu patofisiologi HIV, stadium perkembangan HIV, dan obat-obat antiretroviral. Sebelumnya itu kita harus mengenal HIV terlebih dahulu. Apa sih itu HIV? HIV itu virus yang menyebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem imun khususnya klaster diferensiasi 4 atau CD4 atau nama lain dari sel T. HIV ini dapat merusak sel klaster diferensiasi 4 dalam jumlah yang banyak sehingga uh, sehingga apa sehingga sistem imun tubuh itu tidak dapat melawan lagi virus HIV. Keistimewaan dari virus HIV ini, dia itu tidak bisa dibunuh oleh anti imun tubuh ataupun dengan pengobatan. Dia hanya dapat dikontrol dengan pengobatan yang tadi saya sebut, yaitu obat-obat dari antiretroviral. Di sini ada bagian-bagian dari HIV. Ukuran HIV biasanya itu dari ukuran 100 sampai 140 nanometer. Di sini ada envelope G glikoprotein 120, glikoprotein 41, lipid bilayer, protein coat, reserve transkriptase, dan RNA. Glikoprotein 120 ini berperan penting dalam masuknya virus HIV ke dalam permukaan sel. Glikoprotein 120 ini membawa virus HIV masuk ke dalam sel inang. Dia bukan masuk sih, menempel ke dalam sel inang. Glikoprotein itu membantu menempel pada permukaan sel atau sel inang karena glikoprotein 120 ini berfungsi untuk mengikat reseptor-reseptor tertentu di permukaan sel. Kemudian glikoprotein 41. Dia itu transmembran glikoprotein yang berfungsi melakukan transmembran virus dengan mempercepat fusion atau pelaburan dari penderita, dan membran virus ini membawa virus HIV masuk ke dalam tubuh si penderita. Kemudian lipid bilayer ini dia berfungsi untuk melindungi atau membungkus tubuh virus. Kemudian protein coat ini dia melindungi resep transkripsi dan RNA yang akan nanti digunakan untuk memperbanyak atau mereplikasi virus HIV. Reverse transkriptase ini dia itu nanti akan mengubah RNA menjadi DNA. Kemudian RNA ini yang akan direplikasi. Setelah transkripsi balik terjadi, DNA virus itu dapat memasuki sel klaster diferensiasi 4. Sel klaster diferensiasi 4 ini yang menjadi media untuk menghasilkan lebih banyak lagi virus HIV. Jenis DNA virus terintegrasi ke dalam DNA itu dikenal sebagai provirus. Setelah DNA virus terintegrasi, infeksi virus HIV itu bersifat permanen atau virus HIV itu sudah permanen. Kemudian setelah mengalami integrasi, virus HIV itu akan mengalami replikasi. DNA baru yang telah dihasilkan tadi akan menyebabkan produksi DNA pembawa pesan yang memulai sintesis protein HIV. Kemudian dalam siklus produktif, DNA provirus ini
kemudian ditranskripsi menjadi mRNA oleh polimerisase RNA inang, dan akhirnya diterjemahkan menjadi protein virus. Protein virus ini diolah menjadi komponen virion yang kemudian akan dirangkai. Setelah mengalami replikasi, virus akan menjadi tunas atau virus yang belum matang. Protein HIV dan RNA virus, semua komponen di dalam siklus ini, semua komponen dari virus HIV yang dibutuhkan untuk membuat virus baru itu sudah lengkap dan berkumpul di dalam sel klaster diferensiasi 4 untuk membentuk virus baru. Kemudian virus-virus baru ini yang mendorong melalui berbagai bagian dinding sel dengan bertunas. Virus baru ini akan meninggalkan klaster diferensiasi 4 dan sudah mempunyai semua komponen yang diperlukan untuk menginfeksi sel diferensiasi 4 lainnya. Setelah itu, virus HIV itu akan mengalami pematangan. Di sini, selama proses pematangan, enzim protease HIV memotong protein HIV yang panjang dan virus menjadi unit fungsional yang lebih kecil yang kemudian akan berkumpul kembali untuk membentuk virus-virus yang matang. Setelah berkumpul, virus-virus tersebut sudah siap untuk menginfeksi sel atau permukaan sel lainnya. Setelah itu kita akan memasuki subbab yang kedua, yaitu stadium perkembangan HIV. Untuk stadium pertama atau infeksi primer, di sini HIV sudah masuk ke dalam tubuh dan bersembunyi, tetapi tubuh itu belum ada respon atau tubuh itu mungkin akan tetap sehat. Kemudian stadium 2 itu atau latent klinik. Di sini ketika melakukan tes darah spesifik, itu dapat menunjukkan bahwa seseorang itu mempunyai antibodi terhadap virus. Tubuh itu masih sehat. Kemudian stadium 3 atau gejala konstitusional. Di sini gejala-gejala dini sudah mulai timbul, sudah berupa penurunan berat badan yang drastis, demam yang lama, dan berkeringat hebat pada malam hari, ruam kulit, dan diare secara terus-menerus. Kemudian stadium 4 atau infeksi oportunistik. Di sini sudah timbul berbagai penyakit yang berbahaya, dan pada stadium ini sudah orang yang sudah terkena virus HIV itu sudah dapat dikatakan atau dapat dilihat bahwa pasien tersebut itu sudah mengandung atau menderita penyakit AIDS. Subbab yang ketiga itu ada obat-obat antiretroviral. Di sini ada 6 golongan, yaitu ada inhibitor transkriptase, inhibitor transkriptase balik non-nukleosida, inhibitor protease, inhibitor integrase, fusion inhibitor, dan chemokine koreseptor. Kemudian untuk dosis obatnya, di sini ada obat sidofidin, itu dosisnya itu untuk orang dewasa itu 100 mg 4 kali sehari, dan untuk ibu yang baru melahirkan itu ada 2 mg per kilogram per oral setiap 6 jam selama 6 minggu. Kemudian didanosin itu dosisnya 400 mg per hari atau 200 mg per hari. Untuk orang dewasa yang beratnya lebih dari 60 kg, untuk yang di bawah 60 kg itu dosisnya 250 mg per hari atau 125 mg per hari.
Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.